Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Biarkan peri Guangcheng menerobos lebih cepat. Zuo Rongtian mencibir. Yang mulia bercanda. Qin Chen meliriknya, tidak berbicara, tetapi berkata ke kedalaman istana Guangcheng. Tuan istana Guangcheng, yang mulia telah menonton pertunjukan untuk waktu yang lama. Haruskah Anda keluar? Begitu suara Qin Chen jatuh, suara dingin datang dari kedalaman istana Guangcheng. Zuo Rongtian, Su Xiong, kalian semua adalah tetua di istana Guangchengku. Terlalu memalukan untuk berdebat di istana Guangcheng seperti ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, duduk dan bicaralah. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan terpancar dari kedalaman istana Guangcheng dan berubah menjadi jembatan cahaya bulan yang luas, dengan energi suci yang besar berosilasi di dalamnya. Melihat kekuatan semacam ini, semua orang tahu bahwa Luo Qingyi, karakter asli pemimpin istana Guangcheng, secara pribadi ikut campur. Ekspresi semua orang menjadi hormat. Kemudian Qin Chen melihat bahwa dari ujung jembatan cahaya bulan, seorang wanita seperti gadis berjalan keluar perlahan. Dia tampak baru berusia 17 atau 18 tahun. Tidak ada keraguan bahwa gadis muda ini adalah Luo Qingyi, penguasa Guangcheng dan penguasa istana Guangcheng. Begitu wanita ini muncul, langit dan bumi berubah menjadi cahaya bulan, dan semua orang tampak berada di bawah langit berbintang kosmik, yang dibalut cahaya bulan. Tuan istana, Anda membiarkan saya menjatuhkan orang ini, kata Zuo Rongtian memberi hormat kepada master istana Guangcheng, dan kemudian menembakkan cahaya dingin di matanya, dan dia akan mengambil tindakan terhadap Qin Chen. Jangan terburu-buru, jawab Tuan istana Guangcheng berkata dengan ringan, dan dia berkata kepada Su Xiong, Su Xiong, kamu juga tetua-tua dari istana Guangchengku, mari kita bicara tentang mengapa kamu membawa orang luar ke area terlarang istana Guangchengku, kata Tuan istana, ada sinar terang di matanya, memancarkan napas dingin, matanya menatap Qin Chen pada saat yang sama, mengungkapkan warna serius. Karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Qin Chen. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah Saint Lord jangka menengah, praktisi teratas di istana Guangcheng, dan bahkan, dia telah berada di Saint Master jangka menengah selama bertahun-tahun, dan dia hanya selangkah lagi dari puncak jangka menengah. Dapat dikatakan bahwa sebagai penguasa istana Guangcheng, salah satu dari 5 kekuatan Guangyue Tian, dia adalah salah satu kekuatan tertinggi Guangyue Tian. Ini juga alasan mengapa dia telah lama menyadari ketidaknormalan di sini, tetapi telah melihatnya dari kedalaman istana, dan tidak mengambil tembakan pertama, karena dia sedang menyelidiki kekuatan Qin Chen, tetapi dia tidak berharap bahwa Qin Chen bisa melihat tujuannya secara sekilas. Pada saat ini, dia telah menghitung asal-usul Qin Chen. Su Xiong menghela nafas lega di dalam hatinya. Selama Tuan istana bersedia mendengarkan penjelasannya sendiri, semuanya akan diselamatkan. Dia bergegas maju dan berkata dengan hormat, Tuan istana, bawahan tidak sengaja membawa orang untuk membuat masalah. Teman inilah yang mengatakan bahwa dia telah mengajar Santo Xing Suhui dan meminta penguasa istana untuk membahas hal-hal penting. Bawahan melihat bahwa orang ini benar, dan kemudian membawa orang ini masuk. Adapun tanah kolam peri, itu hanya kesalahpahaman, kata Su Xiong. Haha, hanya salah paham. Su Xiong, Anda juga penguasa guru suci awal, apakah alasan semacam ini terlalu konyol? Kata Zuo Rongtian tersenyum dingin. Penguasa istana, bawahan tidak secara langsung mempercayai kata-kata pihak lain, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri. Putraku Suziji hanyalah raksasa di tengah orang bijak surgawi sebelumnya. Di bawah bimbingan senior ini, putra saya langsung menerobos ranah penguasa, itu meyakinkan bawahan, dan kemudian membawanya ke istana. Pakar seperti itu,
bawahannya percaya bahwa orang ini bukanlah orang jahat. Master Istana Guangcheng memadatkan matanya, bahkan dia tidak bisa dengan mudah melakukan metode seperti itu. Melihat Tuan Istana dengan samar-samar percaya, Zuo Rongtian tiba-tiba mengubah wajahnya sedikit, dan buru-buru berkata, "Tuan Istana, tidak ada ahli di dunia ini yang dapat membuat orang menerobos ranah hegemoni akhir hanya dengan beberapa detik. Metode yang aneh, menurut saya, orang ini dengan sengaja menyelinap ke Istana Guangcheng saya, dengan motif tersembunyi, kemungkinan besar dia ingin menghancurkan fondasi Istana Guangcheng saya, dan bahkan curiga bahwa orang ini dikirim oleh 4 pasukan lainnya dengan sengaja untuk melawan Istana Guangcheng kita," kata Zuo Rongtian dengan marah. "Heh, kamu lucu." Qin Chen mencibir, melirik Zuo Rongtian dengan jijik, dan mengejek, "Pernahkah Anda melihat mata-mata yang membantu Saintes of Guangcheng Palace Anda menerobos ranah Saint Lord? Bantu Putri Suci untuk menerobos Guru Suci. Huff, di mana? Mengapa orang tua ini tidak melihatnya?" kata Qin Chen. Zuo Rongtian berkata dengan dingin, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah sedikit sebelum kata-katanya jatuh. Bukan hanya dia, tetapi semua ahli Istana Guangcheng yang hadir, semua memandang dengan heran. Mereka melihat bahwa di atas langit Istana Guangcheng, serangkaian paksaan yang mengerikan turun, awan gelap yang mengepul melonjak, dan guntur lahir. Ini adalah Holy Lord Thunder Tribulation. Semua Tuan Guru Suci di Istana Guangcheng menarik napas, dan mereka semua menyadari bahwa ini ternyata adalah kesengsaraan guntur Guru Suci. Itu hanya akan dipicu ketika Guru Suci menerobos ranah Guru Suci, yang merupakan tes terakhir. Semua orang menundukkan kepala dan melihat ke dasar kolam peri, masing-masing dengan wajah terkejut, dan aura yang membangkitkan malapetaka surgawi dilewatkan dari kolam peri ini. Sekarang, di kolam peri ini, hampir tidak ada yang lain kecuali Santo Xing Suhui. Pada saat ini, semua orang menghirup udara dan menatap Qin Chen dengan takjub. Di langit, guntur kesengsaraan datang, dan saat berikutnya, cahaya guntur melonjak langsung ke kedalaman kolam peri Istana Guangcheng. Cahaya guntur sangat menakutkan, setebal paha, dan membawa udara kehancuran yang hitam. Orang-orang berubah warna. Perampokan guntur ini menakutkan. Sosok yang jernih dan indah melonjak ke langit, membelah guntur, menelan Yuan Suci yang tak ada habisnya, dan melangkah ke ranah Guru Suci dalam tampilan penuh. Itu adalah peri Guangcheng. Dia menerobos Guru Suci, menoleh untuk melihat Master Istana Guangcheng. Dengan kegembiraan di wajahnya, dia hanya membuat suara ketika dia tiba-tiba melihat Qin Chen lagi. Dia bahkan lebih terkejut. "Senior, mengapa kamu di sini?" Dia mengguncang tubuhnya dan segera datang ke Qin Chen, dengan tatapan hormat dan suara kejutan. Di bawah tatapan semua mata, peri Guangcheng menerobos ranah Guru Suci, dan yang pertama kali ditemui bukanlah kepala Istana Guangcheng, tetapi Qin Chen. Adegan ini membuat semua orang tercengang. "Terima kasih senior atas bantuanmu." Napas barusan milik senior. Tidak heran junior berada di saat kritis dan tidak bisa menembus belenggu. Tiba-tiba, aura yang akrab turun, membantu junior memasuki ranah Guru Suci dan menerobos belenggu. Ternyata seniorlah yang bergerak, maka penjelasannya akan masuk akal. Senior itu menunjukkan dan menyelamatkan murid itu berulang kali, dan murid ini berterima kasih. Peri Guangcheng berkata lagi dan lagi, sangat bersemangat. Wajahnya memerah, di mana dia tampak seperti dewa suci yang baru saja menerobos, dan dia tampak seperti wanita kecil yang melihat kekasihnya, membuat orang terpana.